kemudian menikahi dengan akad. Jadi dengan akad yang resmi lewat perkawinan yang resmi. Ini yang pertama. Jadi lewat proses pelamaran, kemudian lewat proses pernikahan secara resmi. Kemudian ada juga yang kedua yang disebut dengan istibdha. Istibdha itu berasal dari kata baydah, yaitu mencari telur. Baydah kan telur, mencari bibit yang baik. Perkawinan model ini sesungguhnya bagian dari perzinahan kalau kita lihat pada masa sekarang. Ingin mencari bibit unggul, akan tetapi lewat jalan yang tidak benar. Karena orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu juga sangat mengagungkan yang namanya keturunan. Nah, istibdha itu adalah ketika seorang itu melihat istrinya sudah selesai dari masa suci, kemudian istrinya itu suruh kumpul, datangi seorang tokoh misalnya, Pak Giatno misalnya. Kumpul sampai hamil itu. Jadi sampai hamil, kenapa? Karena menginginkan keturunan. Tapi menginginkan keturunan dari seorang tokoh. Ketika sudah hamil maka kembali lagi kepada suaminya. Oleh suaminya itu tidak diapa-apakan sampai lahir. Dan ketika lahir maka anak ini yang sesungguhnya merupakan hasil persinahan dengan tokoh tadi itu diakui sebagai anaknya. Bangga mengakui keturunan orang lain, hasil persinahan, diakui sebagai anak keturunannya. Nasabnya kemudian yang dinasabkan, kalau saya dinasabkan kepada saya. Ini namanya istibdha. Dan itu lazim terjadi di kalangan masyarakat Arab jahiliyah. Senyaman tokoh-tokohnya ini. Bukan perkawinan silang. Mencari bibit unggul. Misalnya yang diinginkan itu Habibi kalau misalnya. Dia ingin keturunan Habibi, maka istrinya bukan, saya punya istri, maka istri saya itu setelah selesai masa haid itu suruh mendatangi Habibi. Ya, yang perempuan itu. Ya, pangampong lu sampai punya hamil dengan Habibi, kemudian kembali lagi ke saya. Ketika kembali kepada saya tidak diapa-apakan oleh saya, didiamkan karena sudah hamil sampai melahirkan. Nah, ketika melahirkan bangga ini. Ini adalah anak saya itu kalau kata saya, padahal itu adalah hasil hubungan gelap dengan Habibi. Ini namanya istibdha, mencari bibit unggul. Karena dirinya bukan dari golongan bangsawan misalnya, golongan rakyat jelata ingin mempunyai keturunan dari orang yang bangsawan, tokoh, maka istrinya yang disuruh untuk mendapatkan bibit ini. Heran juga itu. Satu kebiasaan, hanya karena ingin mendapatkan bibit unggul, istrinya kemudian dipersembahkan kepada seorang tokoh sampai hamil. Dan herannya anaknya kemudian diakui sebagai anaknya sendiri, padahal bukan itu. Kemudian perkawinan yang ketiga itu adalah ada beberapa orang laki-laki sekitar sampai 10 itu maksimal itu menggauli seorang perempuan. Jadi menggauli seorang perempuan sampai hamil, ketika sudah hamil melahirkan maka laki-laki yang menggaulinya itu dipanggil semuanya. Ini saya sudah hamil punya anak. Nah, dari misalnya 9 orang yang menggaulinya itu ditunjuk 1 orang, tentu saja yang disukai oleh perempuan itu, kamu ayahnya. Yang ditunjuk itu tidak boleh untuk menolak. Entah ini hasil dengan siapa, ya tidak tahu. Yang penting yang ditunjuk itu yang menjadi ayahnya. Ya model perzinahan juga.
Karena Salome satu lubang rame-rame itu. Kemudian yang keempat adalah modelnya pelacuran memang. Seorang perempuan yang memang kerjanya adalah berzina, dia menancapkan bendera di depan rumahnya. Silahkan siapa saja yang datang kepada dirinya, terang-terangan, jumlahnya mungkin lebih banyak daripada yang tadi, prosesnya sama. Ketika sudah hamil dan kemudian melahirkan, itu diambilkan seorang tokoh kofa yang ahli pelacak itu. Dia kemudian yang menentukan siapa ayah dari anak yang dilahirkan itu. Dan sama, orang yang ditunjuk oleh ahli pelacak itu tidak boleh untuk menolak. Dialah yang bertanggung jawab atas apa yang pernah dia lakukan, walaupun belum tentu anak yang dilahirkan oleh pelacur itu merupakan anak hasil dengan dirinya. Karena yang bergaul dengan perempuan itu adalah bukan hanya dirinya. Itu beberapa model yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Ada juga model yang lainnya, misalnya model perkawinan silang gitu. Model perkawinan silang adalah model perkawinan tanpa mahar. Maharnya adalah perkawinan silang tadi. Saya punya anak perempuan misalnya, kemudian Pak Giatno punya anak perempuan, maka kemudian disilang gitu. Si A kawin dengan anaknya si B kawin dengan anaknya si A tanpa mahar. Maharnya ya hanya perkawinan silang itu, dan itu juga adalah sesuatu yang nanti dilarang di dalam agama kita. Nah, dari berbagai jenis pernikahan itu yang diabadikan, dilestarikan dalam agama kita itu dalam model perkawinan yang pertama, yaitu lewat perkawinan yang sah dengan akad yang sah dengan akad yang resmi, bukan model-model perzinahan seperti halnya model-model yang disebutkan yang lainnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan dengan bangga bahwa beliau itu adalah hasil dari perkawinan yang resmi, bukan dari hasil perzinaan. Karena kakek beliau Abdul Muthalib itu memang secara resmi melamar Siti Aminah untuk dinikahkan dengan putranya Abdullah. Jadi lewat perkawinan yang sah, dilamar kemudian dikawinkan. Jadi Rasulullah SAW bangga karena di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah yang tidak begitu memperdulikan tentang yang namanya nasab, beliau katakan saya ini lahir dari satu perkawinan yang resmi. Artinya nasab beliau itu suci. Perkawinan beliau itu berasal dari sesuatu yang memang suci, tidak ternodai dengan perzinahan. Sesungguhnya ada satu hal yang pernah berpotensi menjadikan perzinahan tadi. Ada seorang perempuan dari ahli kitab itu, dan dia sudah membaca dalam kitabnya itu tanda-tanda tentang Nabi akhir zaman. Dan satu waktu dia adalah seorang perempuan yang sangat cantik jelita. Kalau tidak salah itu dari suku Al-Khutsmaniyah. Ketika satu waktu melihat Abdullah, ayah dari Rasulullah SAW itu lewat, dia itu melihat di keningnya di sini ada tanda cahaya, yang itu mengisyaratkan bahwa nanti yang menjadi istrinya atau siapa yang bergaul dengan dirinya itu nanti akan menjadi menurunkan Nabi akhir zaman itu. Maka dia kemudian menawarkan kepada Abdullah, mau enggak kamu berhubungan dengan saya? Seorang perempuan yang cantik jelita menawarkan kepada Abdullah. Tapi kemudian Abdullah kurang berkenan. Dia katakan bahwa sesuatu yang haram itu, karena perzinahan itu, sesuatu yang haram itu akan mengantarkan kepada hal yang tidak baik, sementara ada yang halal. Dia kemudian pulang dan
berhubungan dengan istrinya, Siti Aminah. Setelah selesai kemudian teringat kepada perempuan tadi, dia tanya lagi, kamu memang masih ingin dengan saya? Kata perempuan tadi, kamu tadi setelah dengan saya bergaul dengan perempuan lagi. Iya, dengan istri saya, Siti Aminah. Sekarang saya tidak punya hajat lagi kepada kamu. Kenapa? Tadi saya melihat satu tanda yang ada di kening kamu itu. Dan tanda itu sekarang sudah hilang. Tanda itu sekarang sudah hilang. Artinya sesungguhnya kalau kita lihat dari riwayat ini, bahkan dari ayahnya pun dari Abdullah, sesungguhnya sudah ada tanda yang dilihat oleh perempuan ahli kitab ini. Jadi dari perempuan ahli kitab bahwa siapa yang nantinya akan menurunkan Nabi akhir zaman. Tapi kata dia, itulah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau kita lihat sesungguhnya tanda dari Nabi akhir zaman itu sudah ada, dan perempuan ahli kitab ini sudah juga mengetahui dari apa yang dia baca dari kitab. Dari kitab ini maksudnya kitab Taurat dan Injil yang ada pada diri mereka. Yang dikatakan itu bahwa perempuan ini merupakan kalau tidak salah sepupu dari Waraqah bin Naufal, yang nantinya memang juga merupakan uh, kerabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Siti Khadijah. Hadirin jamaah rahimakumullah, satu hal yang ingin saya tekankan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau menyatakan saya ini berasal dari keturunan yang suci, bahwa nasab beliau itu adalah nasab yang suci. Ini mengisyaratkan bahwa di tengah-tengah peradaban yang rusak yang seperti itu, kita akan mendapatkan bahwa keluarga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tetap merupakan keluarga yang menjaga yang namanya kesucian, sehingga yang namanya kesucian ini terus diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang namanya perzinahan pada waktu itu adalah sesuatu yang biasa. Jadi memang sesuatu yang biasa. Artinya orang melakukan seperti yang digambarkan di dalam hadis Bukhari tadi, mendatangi perempuan, kemudian bergaul, itu bukanlah sesuatu yang dianggap aib. Bahkan mungkin menjadi satu kebanggaan pada waktu itu. Termasuk menjadi bibit unggul. Itu adalah sesuatu yang biasa terjadi. Karena memang pola pikir masyarakat pada waktu itu adalah pola pikir yang tidak benar. Makanya mereka itu disebut dengan masyarakat jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka itu orangnya tidak pandai. Di dalam sejarah bahkan digambarkan mereka itu adalah orang-orang yang pandai. Kalau dalam bahasa itu mereka ahli dalam bidang sastra. Mereka itu juga adalah golongan yang dipandang oleh orang-orang di luar Mekah. Karena mereka adalah golongan penjaga Baitullah, penjaga Ka'bah. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di ila fi Quraisy ila fihim lilatasy syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi ada perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, yaitu perjalanan pada musim panas dan pada musim dingin, perjalanan ke Syam dan kemudian juga perjalanan ke Yaman. Dan dalam perjalanan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada mereka. Salah satu faktornya adalah karena mereka itu dihormati sebagai penjaga rumah suci, yaitu Ka'bah. Tapi kenapa mereka disebut dengan jahiliyah? Karena memang pola pikir mereka yang kurang memperhatikan adab tadi. Termasuk dalam hal ini adalah dalam masalah kesucian keturunan.
Dan Rasulullah SAW sekali lagi menegaskan bahwasanya beliau itu sangat bangga. Beliau itu sangat bangga bahwa beliau itu adalah dari keturunan yang suci di tengah-tengah masyarakat yang begitu mengagungkan hal-hal yang sebaliknya. Dan Allah Subhanahu wa taala memang terus menjaga kesucian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hal yang berpotensi tadi, Abdullah yang diajak untuk berzina oleh seorang perempuan dari ahli kitab, di mana perempuan ahli kitab itu juga menyatakan, sesungguhnya saya ini bukan orang yang senang berzina, akan tetapi tadi saya melihat satu tanda yang terlihat terang di dahi kamu, yang itu menunjukkan bahwa siapa yang bergaul dengan kamu nantinya akan melahirkan Nabi akhir zaman, dan saya menginginkan bahwa sayalah yang kemudian akan mengandung Nabi akhir zaman. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa yang memang kepada siapa Nabi akhir zaman itu dititipkan, dan itu yang terjadi kepada Siti Aminah. Artinya di zaman sekarang pun yang sudah kita lihat mulai marak tentang masalah akhlak etika itu, kita berharap bahwasanya apa yang dicontohkan dan dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nasab itu adalah tetap kita jaga. Makanya salah satu hal yang dikatakan oleh para ulama, bagian dari 5 tujuan pokok disyariatkannya agama Islam itu adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Ada 5 tujuan pokok yang pernah saya sampaikan diturunkannya agama. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama, menjaga agar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tetap dipertahankan, kalimat la ilaha illallah sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lepas. Ini adalah bagian yang paling tinggi, hifdzuddin. Maka hal-hal yang lainnya itu menjadi rendah ketika dihadapkan kepada hifdzuddin. Harta ya bisa kemudian dikeluarkan dalam rangka hifdzuddin, bahkan nyawa pun itu rela untuk dilepas asalkan kalimat la ilaha illallah itu tetap ada di dalam diri, hifdzuddin. Kemudian yang kedua adalah hifdzu an-nafas, menjaga jiwa, menjaga nyawa sebagai satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hifdzu al-aqal, menjaga akal, yang juga merupakan karunia yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yang kita bicarakan ini adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Sehingga yang namanya keturunan garisnya itu harus jelas. Segala sesuatu yang berpotensi untuk merusak keturunan itu dilarang di dalam agama. Misalnya perzinaan. Perzinaan itu berpotensi untuk merusak yang namanya keturunan. Seperti yang terjadi pada masyarakat Arab jahiliyah. Anak hubungan dengan hasil orang lain diakui sebagai anaknya sendiri. Ini padahal kan bukan anaknya sendiri. Artinya secara nasab sesungguhnya dia itu bukan anaknya, akan tetapi diakui sebagai anaknya, padahal bukan. Perkawinan model yang ketiga, yang beberapa orang itu mendatangi seorang perempuan, kemudian menggaulinya. Setelah lahir kemudian ditunjuk salah satunya. Itu sesungguhnya kan juga tidak jelas siapa ayahnya. Di samping caranya yang tidak benar, kemudian penentuan garis keturunannya itu kan juga tidak jelas. Dengan siapa sesungguhnya perempuan ini hamil itu tidak jelas. Tapi kemudian ditetapkan kamu ayahnya, dan yang ditunjuk itu tidak boleh untuk menolak. Ini tidak jelas.
apalagi model yang terakhir, modelnya yang pelacur itu. Yang itu lebih banyak lagi yang datang kepada dirinya setelah hamil, kemudian dilacak siapa kira-kira, itu hanya berdasarkan perkiraan orang yang pantas menjadi ayahnya. Jadi tidak pasti. Nah, di dalam agama yang namanya keturunan itu adalah satu hal yang sangat dijaga. Makanya segala sesuatu yang berpotensi untuk mengacaukan ini kemudian dilarang, termasuk dalamnya adalah perzinahan, karena di dalamnya memang juga kata Allah Subhanahu wa taala itu fahisyah, perbuatan yang keji, sa'asabila itu jalan yang terburuk, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan yang suci, jalan yang baik lewat akad yang resmi, dengan perkawinan yang resmi, sehingga dengan hal ini kemudian di dalam agama menjadi bagian dari ibadah, perhubungannya pun kemudian mendapatkan pahala. Dan itu sempat ditanyakan oleh sahabat, ya Rasul, masa yang seperti itu dapat pahala? Maka Rasulullah SAW akan menyatakan, coba kalau diletakkan kepada yang bukan tempatnya, kepada perempuan lain yang tidak sah, apakah itu dosa? Ya tentu saja dosa ya Rasul. Maka kemudian Rasulullah menyatakan, ya sebaliknya seperti itu. Kalau meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya, berzina itu adalah dosa, maka meletakkan kepada yang tempatnya, yang halal kepada istrinya itu kebalikan dari dosa, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kemudian ditetapkan dalam agama, hifdzun nasl, dan itulah yang harus kemudian kita junjung, dan apa yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah bagian dari kebanggaan yang seharusnya kemudian tetap kita jaga. Sebab pada masa sekarang pun kita akan mendapatkan yang namanya hifdzun nasl itu sudah mulai mulai ditinggalkan. Ada orang-orang yang begitu bangga dengan pergaulan bebasnya, termasuk mungkin naudzubillah, mudah-mudahan tidak sampai kepada anak cucu kita itu. Ya, ada yang ya, dengan pergaulan bebas seperti sekarang itu kan, setelah hamil baru kemudian dinikahi. Kalau istilah teman-teman itu namanya panjat pinang. Dipanjat dulu kemudian baru dipinang. Panjat pinang kalau teman-teman itu namanya panjat pinang. Harusnya bukan panjat pinang, pinang panjat tuh. Lahir dipinang dulu, dinikahi baru dipanjat. Ini namanya panjat pinang. Naudzubillah. Jadi hal yang seperti itu kemudian yang sesungguhnya kenapa Rasulullah SAW itu dengan tegas menyatakan kebanggaannya, itu sesungguhnya juga ingin mengajak kepada umatnya bahwa sesuatu yang suci itu hendaknya dijaga, dan kesucian yang seperti itu yang kemudian juga memang harus dijaga. Sebab Rasulullah SAW juga mengisyaratkan bahwa anak zina itu nanti juga berpotensi untuk melahirkan anak zina berikutnya. Yang namanya dosa itu bisa kemudian menjadikan dosa berikutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu juga memberikan satu pelajaran. Mereka yang tergelincir pada perang Uhud, innamastazallahum syaitan bi ba'di ma kasabu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu digelincirkan oleh setan itu karena sebab apa yang pernah mereka lakukan pada masa sebelumnya. Jadi ada satu perbuatan maksiat yang pernah dilakukan, dan itu kemudian yang menggelincirkan mereka pada saat perang Uhud, tidak menaati apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu yang ada pada masa Arab jahiliyah tentang perkawinan. Ada satu perkawinan yang suci, kemudian yang lainnya adalah perkawinan yang sesungguhnya bukan perkawinan, akan tapi tidak menghargai yang namanya kesucian,
tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam agama, maka agama kemudian menetapkan bahwa yang suci adalah lewat perkawinan yang sah itu. Dan itu yang kemudian melahirkan keturunan yang suci, karena kemudian di dalamnya ada kesucian. Kalau di dalam agama kita disebut dengan mitsaqun ghalidhon, perjanjian yang agung, lewat akad yang resmi, lewat kemudian kalimatullah, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini mungkin sedikit saja tentang apa yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sirah. Insyaallah pada pekan depan kita akan bicarakan tentang kehamilan dan kelahiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ada nama-nama yang disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, az-zaniyatu, az-zani itu kan yang lelaki pezina itu. Lelaki pezina di situ maksudnya kata para mufassir adalah memang yang biasa berzina itu. Jadi memang dia kebiasaannya adalah berzina, pikirannya adalah suka berzina. Orang yang suka berzina, lelaki pezina itu biasanya ketemunya memang juga dengan perempuan yang suka berzina. Karena memang orang itu biasanya klop dengan yang punya kesukaan yang sama itu. Jadi yang punya kesukaan yang sama. Seorang perempuan yang suci insya Allah itu akan dijaga, tidak akan ketemu dengan perempuan laki yang suka berzina. Karena itu juga yang disebut dengan jodoh itu. Jodoh itu yang artinya ya kebiasaannya sama klop itu. Maka di dalam Al-Quran memang Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan bahwasanya at-thayyibuna lit-thayyibat. Lelaki yang suci itu adalah untuk perempuan yang suci. Al-khabithuna lil-khabithat. Sebaliknya laki-laki yang tidak baik itu nanti ketemunya juga akan dengan perempuan-perempuan yang tidak baik. Karena orang biasanya tadi kesukaannya itu sama itu. Orang yang suka mabuk-mabukan, mungkin saja nanti ketika mabuk-mabukan itu ketemunya dengan perempuan yang suka mabuk-mabukan juga. Seperti yang disebutkan tadi, laki-laki yang suka berzina itu kan ketemunya dengan yang suka berzina juga. Sebab kalau yang tidak suka berzina maka dia tidak akan meladeni. Mungkin saja dalam kasus ini perempuan pezina tadi, naudzubillah ya, kita tidak tahu, kan ada perempuan yang memang di dalam hatinya sungguhnya dia tidak ingin untuk berzina. Ada yang terjebak. Ada perempuan yang terjebak. Maka sesungguhnya dia secara hakikat tidak termasuk kepada hakikat dari az-zaniyatu, karena dia sesungguhnya melakukannya terpaksa. Dan itu ada perempuan yang mohon maaf di kalangan kompleks misalnya, ada yang sesungguhnya dia tidak ingin melakukannya, akan tapi karena terjebak, ketika dia mau keluar dia sudah dihadang oleh bodyguard yang memaksa dia kembali ke dalam. Kalaupun dia harus keluar, dia harus menebus dirinya dengan sejumlah uang yang belum bisa dia tebus. Mungkin saja yang terjadi yang diceritakan oleh Pak Sugiatno itu adalah perempuan yang seperti itu. Sesungguhnya di dalam dirinya dia tidak ingin untuk berzina, akan tapi keadaan memaksa dirinya untuk berzina. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya. Jadi memang dia
sesungguhnya bukan dalam kategori azaniyatu, perempuan yang memang suka berzina. Jadi yang disyaratkan di dalam Al-Quran ini adalah memang adalah kata para ulama di situ kan dalam bentuk alif lam yang mengisyaratkan bahwa memang dia kesukaannya memang adalah berzina. Maka biasanya nanti akan ketemu dengan perempuan yang kesukaannya sama itu. Karena orang yang suci itu tidak akan meladani orang yang tidak ingin berbuat tidak baik tadi. Orang yang tidak ingin berbuat zina tidak akan meladani laki-laki yang ingin berbuat zina. Orang yang selingkuh ya sama-sama itu kan. Sini ingin selingkuh, satunya ingin selingkuh. Klop akhirnya. Kalau yang satu ingin selingkuh, yang satunya tidak meladeni, tidak akan terjadi. Perselingkuhan itu terjadi misalnya seorang suami punya istri, kemudian di sini seorang istri punya suami, sama-sama kemudian curhat itu kan. Kemudian terjadi perselingkuhan itu kan karena kedua-duanya itu sama-sama tidak mempedulikan pasangannya, menginginkan sesuatu yang lain dari pernikahan sucinya. Jadi mungkin saja yang terjadi yang diceritakan tadi adalah perempuan yang sesungguhnya dia ingin menjaga kehormatan dirinya, akan tapi keadaan memaksa dirinya melakukan hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya lewat seorang lelaki suci yang kemudian uh, menjaga kesuciannya dan menyelamatkan perempuan yang sesungguhnya ingin untuk menjaga kesuciannya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya kira mungkin cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.